Nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara membongkar si backdoor casing yang sini, kemudian memasang ini dengan benar dan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat hemat. Kemarin saya habis beli atau ngeburu handphone flagship bekas Samsung ya, flagship Samsung. Ini tapi minusan ya, kondisinya minus. Ini yang satu ini Samsung Note FE, minusnya ada retak rambut di sebelah sini dan bagian belakangnya dipilok. Jadi backdoor casingnya dipilok dan ternyata setelah saya pakai seminggu piloknya ngelotok dan ternyata backdoor casingnya juga retak. Nah, untuk yang ini Samsung S6 Edge Plus, ini backdoor casingnya sudah transparan, artinya warnanya ngelotok terus kemudian dikrok sama si pemiliknya, jadi menjadi transparan seperti ini. Ini minusnya adalah baterainya ngedrop, terus kemudian kacanya retak dan di kaca sih ada shadownya. Nah, tips-tips dari saya untuk memilih handphone Samsung yang minusan yang masih layak pakai seperti apa? Ada pesan dari Kak Sena. Adalah jangan lupa like, komen, dan pencet lonceng dan like-nya 2 kali ya. Habis itu pencet subscribe di bawah ini, semuanya di bawah. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Makasih. Videonya. Jadi yang akan saya bahas, karena nih baterai yang S6s yang ngedrop ini cuma bertahan sekitar 2-3 jam dan sekarang habis baterainya ya, nggak nyala. Yang saya bahas pertama kali adalah Samsung Note FE. Ini teman-teman sudah tahu semua ya, Note FE ini adalah refurbisan original dari Samsungnya, itu Samsung Note 7 yang kendalanya waktu itu adalah baterainya terlalu over besar dan mungkin gak ada safety yang lain sehingga mudah meledak. Dari Samsung merecall Samsung Note 7 jumlahnya banyak, tapi yang dirilis untuk Note FE jumlahnya sedikit, sehingga teman-teman yang punya Samsung ini agak sedikit riskannya adalah spare partnya susah, bahkan untuk aksesorisnya juga susah dan cukup mahal daripada yang lainnya. Yap, betul sekali. Nah, kenapa saya membeli ini? Budget saya waktu itu 2 jutaan, di bawah 2,5 lah, sedangkan harga mulus dan full setnya itu 3 juta. Ini saya dapat 2 juta kurang dikit ya. Nah, saya ngambil ini waktu itu karena minusnya cuman retak layar sedikit yang tidak berpengaruh pada layar. Artinya si layar yang biasanya si Super AMOLED itu kelemahannya adalah shadow, ini layarnya masih bening. Coba lihat, layar masih bening dan benar-benar putih, nggak ada shadow warna pink atau warna-warna yang lainnya, sehingga saya pastikan saya suka dengan handphone ini. Harganya pun miring. Kemudian yang saya agak kecewa lagi adalah SP-nya nyala, SP-nya respon ya, SP-nya respon. Kalau kita pakai pen up, SP-nya respon. Hanya saja ini sangat responsif. Kita lihat lebih detail. Jadi belum menyentuh tapi sudah menggores.
nggak kelihatan ya. Kita buka pakai aplikasi Sketchbook mana. Oke, kita pakai aplikasi Autodesk Sketchbook. Ini belum nempel tapi sudah menggaris. Nah, jadi si S Pen-nya kayak ini juga KW juga, artinya beli yang bukan original bawaan ya. Ini kayaknya juga KW. Di sini ada tulisan Cina-nya. Di bagian sebelah sini ada tulisan Cina. Oke. Kelemahannya itu saja. Dan satu lagi, kemarin ketika pas negosiasi bagian backdoor-nya ini katanya hanya ngelotok dan kemudian dipilok biar kelihatan bagus. Namun ternyata ketika saya pakai selama seminggu, piloknya ngelotok dan baru kelihatan bahwa backdoor-nya pun pecah. Kelihatan nggak? Di sini backdoor-nya pecah parah. Tolong ambil itu, Pak. Dan terpaksa saya beli sekarang. Ini backdoor untuk Samsung Note 7. Di sini tertulis Samsung Note FE. Ini materialnya kaca tapi tipis. Sudah ada lemnya. Nanti kita bahas di video berikutnya bagaimana cara memasang, membongkar si backdoor casing yang sini, kemudian memasang ini dengan benar dan baik. Kenapa saya berburu Samsung Note ataupun Samsung S? Karena bagi saya Samsung Galaxy S dan Samsung Galaxy Note adalah kasta tertinggi Android. Kalau kasta tertinggi smartphone ada di iPhone, ya, di Apple iPhone. Itu memang kasta tertinggi. Itu memang kasta tertinggi smartphone. Tapi untuk kasta tertinggi Android ada di Samsung Galaxy S dan lebih tinggi lagi Samsung Galaxy Note series. Untuk Samsung Note series sekarang Samsung Note 10 Plus ya, itu harganya di atas 13 juta. Dan waktu itu Note FE dijual itu waktu itu kalau sekitar 9-10 juta ya. Samsung S pun juga harganya segitu juga. Artinya dengan barang dengan harga segitu pasti kualitasnya nomor wahid. Memang dengan 2 juta mungkin kita sudah bisa beli Samsung yang A series, itu pun yang kelas 1, A11 atau A21 gitu. Tapi saya lebih memilih bekas dari flagship karena memang saya butuh build quality yang bagus, dari material body sampai kameranya nggak bohong harganya. Sekarang setelah mengecek fisiknya teman-teman sudah oke dengan kondisi minus fisik yang ada, kita coba cek kondisi softwarenya atau hardware dalamannya juga harus kita cek dengan cara yang pertama, ini ada iris scannernya. Nah, ini kalau kita angkat, nah dia ngedetek iris scanner. Misalkan ini, nah nggak bisa kan? Nah kalau iris scannernya berarti, nah ini iris scannernya masih fungsi. Oke. Kemudian
kita masuk ke numerik keypad, kita pencet bintang pagar 0, bintang pagar. Nah, oke, ini sudah masuk ke semua tes sensor. Di sini kita bisa cek untuk warna merah, murni merah, nggak ada cacat. Kemudian warna green juga murni green, nggak ada cacat. Kemudian kita bisa cek yang lainnya ya, seperti speaker, oke, kemudian gyros sensor, walking ya, kita digoyang dia terus walking, oke, release, kemudian sama yang lainnya, termasuk ini S-Pen ya. Kita coba S-Pen Draw, itu semuanya berfungsi, tidak ada lag sedikit pun. Jadi setiap pixel yang di layar ini merespon S-Pen. Oke, kemudian nah ini yang paling penting, S-Pen Draw 2. Ini setiap sudutnya harus merespon dengan benar. Ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada dead pixel atau pixel yang tidak merespon dari seluruh ke layar ini. Tadi merespon semuanya ya, artinya si layar bekerja dengan baik. Dan warnanya pastikan putih bersih, tidak shadow. Karena apa? Kalau warnanya shadow itu kita kan sekarang itu lebih sering melihat handphone ya, layar handphone. Kalau layarnya shadow, capek matanya. Oke, demikian untuk video berikutnya itu ada S6 Edge. Ini saya langsung bongkar aja nanti ya. Ini saya mau ganti baterainya karena sangat ngedrop. Kemudian sama sekalian ganti si backdoor casingnya. Ini udah transparan, nggak nyaman banget dilihatnya. Keren sih, tapi nggak wajar. Oke, demikian. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, kemudian share ke teman-teman yang lainnya untuk referensi membeli handphone bekas dengan budget 2 jutaan. Itu dapat apa aja daripada beli yang baru tapi kelas rendah. Referensi saya mending beli bekas tapi kelas atas atau flagship, karena setiap handphone flagship pasti materialnya adalah material number 1. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemat.